pagi Bapak Ibu. Hari ini 1 Maret 2024. Kita mendapatkan kabar terbaru dari platform Merdeka Mengajar. Dan kabar ini sangat menggembirakan. Dan kabar ini baru diperbaharui 14 jam yang lalu, di mana kabarnya adalah mengenai edit rencana hasil kinerja atau RHK di pelaksanaan kinerja untuk guru. Nah, ini sungguh sangat mengembirakan Bapak Ibu. Kalau kemarin kita ada informasi belum jelas dan kita baru pertama kali, maka kita memilih pengembangan kompetensi, ternyata dapatnya yang agak berat. Nah, dimulai kemarin ternyata itu bisa diedit Bapak Ibu. Jadi kita bisa mengambil kegiatan untuk pengembangan kompetensi kita sesuai kebutuhan dan waktu yang kita punya. Oke, kita lihat beritanya Bapak Ibu. Jadi di sini tertulis fitur edit rencana hasil kinerja atau RHK di tahap pelaksanaan pengembangan kinerja telah tersedia dalam platform Merdeka Mengajar atau PMM. Fitur ini diharapkan dapat memberikan dukungan kepada guru dalam menyesuaikan RHK pada pengembangan kompetensi atau tugas tambahan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan terbaru. Nah, PMM memberikan peluang kepada kita kalau misalnya apa yang kita ambil pada perencanaan di bulan Januari kemarin ternyata kita susah untuk mendapatkannya, dan bisa jadi kita telah melakukan suatu kegiatan yang ternyata tidak sesuai dengan apa yang telah kita ambil dalam tahapan perencanaan kemarin. Ini bisa kita sesuaikan Bapak Ibu. Nah, selanjutnya ada peringatan ini Bapak Ibu. Tertulis besar perlu diketahui. Di poin pertama, sertifikat yang dapat diajukan sebagai bukti dukung adalah sertifikat yang paling lama didapatkan pada tahun 2023. Dengan catatan sertifikat pengembangan kompetensi tersebut belum pernah diajukan sebagai bukti dukung untuk pengelolaan kinerja tahun 2023 dan secara prinsip telah mendapatkan persetujuan dari kepala sekolah sebagai pejabat penilai kinerja guru. Nah, ternyata kita kemarin kan ada menduga sertifikat kegiatan pengembangan kompetensi kita itu hanya digunakan ketika kita mengikuti kegiatan pada mulai bulan Januari 2024. Ternyata di sini diakomodir Bapak Ibu sertifikat kegiatan kita di tahun 2023 dengan beberapa catatan. Sertifikat tersebut belum pernah diajukan sebagai bukti dukung untuk pengelolaan kinerja tahun 2023. Dan poin yang paling penting adalah secara prinsip telah mendapatkan persetujuan dari kepala sekolah. Oke Bapak Ibu, ini sungguh kabar yang menggembirakan. Kemudian selanjutnya di poin kedua, rencana hasil kerja untuk pengembangan kompetensi dapat dilakukan saat guru membutuhkan perubahan sebelum periode penilaian dimulai. Nah, jadi ini bisa dilakukan sebelum periode penilaian dimulai. Ini berarti tergantung kepala sekolah kita. Jadi sebelumnya kita harus komunikasi intensif dengan kepala sekolah kalau memang kita akan merubah RHK kita, terutama untuk pengembangan kompetensi. Nah, selanjutnya ini poin yang penting juga ini Bapak Ibu. Rencana hasil kerja yang sudah dipilih dan bukti dukung yang telah diunggah sebelumnya akan terhapus ketika ada perubahan pada RHK tersebut. Jadi Bapak Ibu harus membuat ulang perencanaan seperti Januari kemarin, tinggal disesuaikan dengan kebutuhan dan kegiatan-kegiatan yang akan Bapak Ibu lakukan sebelum periode penilaian. Misal kita ada tabel rencana hasil kinerja. Misal ketika Januari kemarin, di bulan Januari kemarin Bapak Ibu memilih
meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai partisipan observasi praktik pembelajaran, persiapan pelaksanaan diskusi tindak lanjut bersama rekan sejawat. Ini setara 8 poin. Ternyata kita agak berat untuk melakukannya. Ini bisa kita ubah, bisa kita mencari poin yang kecil tapi mudah untuk didapatkan, bisa kita ganti dengan meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta berbagi topik baik yang diselenggarakan oleh komunitas belajar. Ini 4 poin. Lalu bisa juga kita mengambil ini, mengikuti kegiatan seminar, lokakarya, konferensi, simposium, dan atau studi banding lapangan yang diselenggarakan di bidang pendidikan. Jadi partisipan sebagai bidang seminar itu 4 poin. Itu menurut kita yang mudah. Misal ternyata di dalam perencanaan kinerja kita di bulan Januari kita tidak mengambil posisi kita sebagai narasumber, tapi ternyata dalam perjalanan waktu Bapak Ibu menjadi narasumber dari sebuah webinar, kegiatan webinar. Nah, itu bisa kita ganti Bapak Ibu. Itu lumayan itu. Poinnya kalau tidak salah 8 poin. Nah, jadi PMM mengakomodir kegiatan-kegiatan yang semisal kita tidak rencanakan dalam RHK, tapi terlakukan selama periode ini. Jadi PMM mengakomodir ini menurut saya kabar yang menggembirakan bagi kita semua. Selanjutnya kita coba cek Bapak Ibu di akun belajar ID kita, apakah benar atau bukan, apakah benar, apakah sudah bisa dilakukan pengubahan mulai hari ini. Ini tanggal 1 Maret 2024 dan informasi ini baru update 14 jam yang lalu. Oke Bapak Ibu, saya sudah buka akun belajar ID saya. Kita coba cek pengelolaan kinerja. Bapak Ibu, saya sudah masuk ke akun, ke platform Merdeka Mengajar, platform PMM. Ini sudah masuk ke akun saya pribadi. Kita mau lihat apakah edit rencana hasil kinerja sudah bisa dilakukan per hari ini. Mungkin kemarin sudah bisa, tapi karena infonya baru kita dapat pagi ini, jadi baru kita coba tes. Hari ini tanggal 1 Maret, kita coba lihat di pengelolaan kinerja. Ini sudah ada. Selanjutnya kita masuk ke pengembangan kompetensi. Kita klik kumpulkan. Ini dilihat Bapak Ibu, ini untuk semester 1. Untuk akun saya sudah mengumpulkan pengembangan kompetensi sebanyak 32 poin, di mana saya mengambil rencana hasil kerja meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai partisipan kegiatan seminar, lokakarya, konferensi, simposium, dan atau studi banding. Sebanyak 8 kegiatan berjumlah 32 poin, dan ini sudah memenuhi ekspektasi. Ketika kita lihat ke atas, itu ternyata sudah ada tombol atau kolom ubah rencana hasil kerja. Jadi kita sudah bisa mengubah perencanaan pengembangan kompetensi kita yang kalau sebelumnya saya sudah ada ini dan ingin saya ubah, maka saya akan klik tombol atau kolom ini Bapak Ibu. Jadi semisal ternyata dari bulan Januari sampai awal 1 Maret ternyata saya ada kegiatan yang tidak sesuai dengan RHK yang saya pilih kemarin. Misalnya poinnya ada 8, misal saya sebagai narasumber webinar kegiatan praktik baik yang disediakan oleh Kombel, maka saya bisa ganti atau bisa saya tambah kegiatan di RHK saya. Jadi nanti bisa jadi poinnya akan bertambah.
berarti keterangannya adalah di atas ekspektasi Bapak Ibu, seperti itu. Tapi misalnya kalau Bapak Ibu berdasarkan pilihan Bapak Ibu ternyata di perencanaan yang Bapak Ibu agak berat untuk memenuhi karena waktu dan lain sebagainya, Bapak Ibu bisa ganti dengan kegiatan-kegiatan yang bisa Bapak Ibu lakukan, yang mudah Bapak Ibu lakukan, misalnya yang disesuaikan dengan waktu dan kemampuan Bapak Ibu sendiri. Jadi kita coba ya Bapak Ibu, kita klik ubah rencana hasil kinerja. Nah, di sini ada keterangan sebelum kita melakukan perubahan. Pastikan Bapak Ibu sudah berdiskusi dengan atasan sebelum mengubah rencana. Berarti wajib berkomunikasi dengan atasan. Karena perencanaan yang kita buat di bulan Januari kemarin itu kan awalnya berdasarkan diskusi juga dengan atasan. Maka ketika akan melakukan perubahan secara etika, kita juga harus berdiskusi dengan atasan agar apa yang kita lakukan perubahan itu sesuai dengan ekspektasi atasan. Jadi poin pentingnya komunikasi dengan atasan Bapak Ibu. Nah, selanjutnya ketika kita sudah berdiskusi, sudah berkomunikasi dan kepala sekolah atau atasan kita menyetujui, Bapak Ibu tinggal centang tabel kolom bagian ini, maka akan muncul keterangan saya sudah diskusi, tinggal Bapak Ibu klik. Nah, berhubung saya belum berkomunikasi dengan kepala sekolah karena informasi ini baru, jadi saya mohon maaf Bapak Ibu, saya belum berani klik bagian ini, tapi saya yakin bahwa prosesnya akan kembali ke awal ketika kita membuat perencanaan di bulan Januari. Jadi tidak terlalu berat. Oke Bapak Ibu, ini informasi yang bisa kami berikan. Semoga apa yang kita lakukan sesuai dengan ekspektasi atasan atau bahkan melebihi ekspektasi atasan, dan kita selalu dalam keadaan sehat dan berkah selalu. Selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.